Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI A. Pada hari ini kita akan menceritakan 7 kisah kedermawanan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita mendengarkan kisah Rasulullah SAW, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung saja kita kepada kisah yang pertama. Abu Hurairah bertutur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang lelaki menarik mantel Rasulullah dengan keras. Padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki berkata, "Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapakmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku." Laki-laki dusun itu berkata kembali, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku." Rasulullah SAW lalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun, laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut. Namun Rasulullah segera berpaling kepada kami dan berkata, "Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat laki-laki tersebut sampai aku memberikan izin." Rasulullah SAW lalu berkata kepada laki-laki saat itu, "Wahai fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum dan untanya yang satu lagi dengan kurma." Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, "Ayo, bubarlah kalian." Kisah yang kedua, Anas bin Malik bertutur, suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Saat itu beliau memakai selimut dari daerah Najran yang ujungnya sangat kasar. Tiba-tiba ia ditemui seorang Arab dusun. Tanpa basa-basi, laki-laki dusun itu langsung menarik selimut kasar Rasulullah SAW. Itu keras-keras sehingga aku melihat bekas merah di pundak Rasulullah. Laki-laki dusun tersebut berkata, "Suruh orang-orangmu untuk memberikan harta Allah kepadaku yang kau miliki sekarang." Rasulullah SAW lalu berpaling kepada laki-laki tadi sambil tersenyum. Beliau bersabda, "Berilah laki-laki ini makanan apa saja." Kisah yang ketiga, Jabir bin Mut'im bertutur, ketika ia bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba orang-orang mencegat beliau dan meminta dengan setengah memaksa sampai-sampai beliau disudutkan ke sebuah pohon berduri. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengambil mantelnya. Rasulullah SAW berhenti sejenak dan berseru, "Berilah mantelku ini, itu untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel banyak, lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian." Kisah
Yang nomor 4, Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang lelaki yang menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta, lalu beliau memberikannya. Keesokan harinya laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberikannya. Keesokan harinya datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberikan keesokan harinya. Ia datang kembali untuk meminta-minta, Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu, kelak aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah SAW tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berifa, jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum. Lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Ya. Kisah yang kelima, Ummu Salamah istri Rasulullah SAW bercerita, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dengan muka pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit. "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini?" tanyaku, kata istrinya. Rasulullah menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakkannya." Kisah yang nomor 6. Aisyah berkata, suatu hari ketika sakit Rasulullah SAW menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah SAW bertanya kembali, "Uang itu sudah kau sedekahkan belum? Karena aku kemarin sangat sibuk." Jawabku, Rasulullah bersabda, "Mengapa bisa begitu? Ambil uang itu." Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah SAW lalu bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan." Kisah yang nomor 7. Sah bin Sa'ad bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi SAW sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah adalah baju lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau." Rasulullah SAW pun sangat menyukai tersebut. Tanpa banyak kalam, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah SAW betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengancam lelaki tersebut. Mereka berkata, "Hai fulan, Rasulullah SAW sangat menyukai syamlah tersebut. Mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak memberi kalau diminta." Laki-laki itu menjawab, "Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal." Tidak lama kemudian laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Semoga 7 kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Akhlak Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia dan akan menjadi contoh kepada kalian manusia, mulai dari dahulu sampai akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke akhlak yang mulia, yaitu akhlak kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Cuma ini kisah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.